Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita lagi boleh bergabung lewat channel ini, Gemah Misi Kasih. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana saat ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di Hong Kong, bahkan yang ada di Makau, atau yang ada di Indonesia, bahkan di mana saja yang sedang menjangkau siaran ini, mari kita mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, kita mulai. Tiada terukur kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu mari kita mau terus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita buka ibadah saat ini dengan mengangkat pujian, lebih dari yang kau pinta. Dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Dapat aku menghitungnya,
Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah minggu pagi saat ini. Dan atas nama GMKIH kami menyambut semua saudara dalam ibadah melalui YouTube saat ini. Dan sebelumnya kita akan masuk dalam votum dan salam. Ibadah saat ini, ibadah ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nas pembimbing dari Filipi 1 ayat yang ke-18b dan ayat yang ke-19. Filipi 1 ayat 18b dan ayat yang ke-19. Tentang hal itu aku bersuka cita dan akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatan oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan dengan bersyukur, dengan bersorak kita mau menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan, karena Dialah Raja di atas segala raja. Mari kita katakan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Yesus yang kita sembah adalah Raja yang berkuasa memberi kita kemenangan. Mari kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia,
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau bermazmur bagi Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 8. Saya ambil ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Mazmur 8 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Ya Tuhan, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tidak ada yang seperti Engkau. Untuk itu kita mau memuji, menyembah Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Saudara, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini lagi. Tuhan sudah memanggil kami untuk datang kepadamu. Dan melalui sarana ini kami rindu pendengaran kami akan firman-Mu diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati kami dengan semua yang kami rindu lakukan dalam ibadah kami pada hari ini. Permuliakan nama-Mu Tuhan dan berbicaralah kepada kami semua, karena kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan pada hari ini dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayat 21. Filipi pasal 1 ayat 18 sampai ayat 21, firman Tuhan berbunyi, "Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita.
karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di bawah tema hidup adalah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan hidup adalah Kristus merupakan satu keputusan, ya. Ini merupakan satu keputusan, dan ini bukan satu keputusan yang kecil, tapi satu keputusan yang sangat besar, yang memiliki dasar dan tujuan yang sangat jelas. Dan kita akan semakin diberkati, semakin memahami hal ini ketika kita mengetahui siapa yang membuat pernyataan ini. Dan kita tahu bahwa kalimat ini adalah ungkapan dari Rasul Paulus, seseorang yang tadinya memiliki dunia yang berbeda dengan pengenalan akan Tuhan. Sekalipun dia juga merupakan orang yang aktif dalam agama, atau seorang bahkan dikatakan sebagai seorang pemimpin. Namun kita tahu kehidupannya menjadi begitu sangat berbeda sesudah dia mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu pernyataan hidup adalah Kristus merupakan pernyataan yang luar biasa, ya. Kita akan melihat bagian ini di bawah 3 bagian. Yang pertama, kita akan belajar bersama bahwa pernyataan hidup adalah Kristus merupakan satu keputusan pribadi. Merupakan satu keputusan pribadi. Mengapa kita katakan satu keputusan pribadi? Ya. Seseorang sesudah dia mengalami pembaharuan hidup melalui pertobatannya, setiap orang akan terus berkembang. Setiap orang akan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan di dalam banyak hal, baik di dalam pengenalan secara rohani, tetapi juga di dalam perubahan-perubahan karakter. Ada yang mengalaminya secara pesat atau secara cepat, memahami lebih banyak kebenaran firman Tuhan, mengalami dalam kehidupannya secara pribadi. Begitu pula mengenai perubahan karakter. Ada yang berubah secara cepat, tetapi ada juga yang lama, bahkan mungkin sampai menutup mata sampai Tuhan panggil, masih ada karakter yang belum terubahkan. Ya, ada yang tabiatnya sepertinya susah sekali berubah. Tetapi kita tahu saudara, susah bukan berarti tidak bisa berubah. Kuasa Allah sebenarnya dapat dengan mudah untuk mengubah hidup seseorang. Tetapi kekerasan hati manusia itu menjadi kendala untuk dia dapat diubahkan oleh Tuhan. Pernyataan Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus. Bagiku adalah keputusan pribadi. Keputusan pribadi. Ya, di dalam surat Galatia banyak sekali mengungkapkan kesaksian atau pengajaran yang berdasarkan dari pengenalan Rasul Paulus akan kuasa Tuhan Yesus yang mengubahkan kehidupannya yang luar biasa. Semua kesaksiannya selalu disertai dengan sikap ketaatan. Dan memang itulah dasar dari satu perubahan. Ketika seorang terbuka, mendengar suara Tuhan, terbuka,
maka orang akan mengalami perubahan, dan itulah yang akan menjadi kesaksian atau dasar pengajaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-10, dulu dia menyaksikan, Rasul Paulus menyaksikan, dulu mencari hormat manusia, sekarang mencari perkenan Tuhan. Sekarang mencari hidup yang berkenan akan Tuhan. Dalam ayat yang ke-15, dia menyaksikan juga bagaimana dia dipilih, dipanggil, disuruh oleh Allah, dan dia taat, pergi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kehidupan yang sangat luar biasa dalam pengenalan akan Tuhan. Bagaimana dia menyaksikan dalam pasal yang kedua juga, ayat ke-20, dikatakan pasal 2, dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, dia menyaksikan bahwa dia telah disalibkan bersama dengan Kristus, dan hidupnya yang sekarang adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bahkan lebih jelas lagi dalam pasal yang kelima dari surat Galatia, pasal yang kelima ayat ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Semua tulisan ini merupakan satu kebenaran yang dialami sendiri tentunya oleh Rasul Paulus. Bagaimana dia mengalami hidupnya adalah hidup karena Kristus. Hidupnya adalah hidup bagi Kristus. Hidupnya adalah hidup di dalam karakter Kristus. Karena itu, ketika dia menyatakan bagiku, karena bagiku hidup adalah Kristus, itu merupakan satu pernyataan yang merupakan keputusannya, bahwa dia tidak lagi hidup oleh kekuatannya sendiri, dia tidak lagi hidup oleh keinginannya sendiri, dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak lagi hidup dalam kendali atau dalam keinginannya sendiri, tetapi hidup dipimpin dan hidup dalam ketaatan kepada Kristus. Satu keputusan, hidup adalah Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus. Ya, dia tidak mempersoalkan bagaimana bagi orang lain. Ya, selanjutnya tentu dalam pengajarannya, dia berharap orang lain juga, jemaat Tuhan juga hidup dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua kita akan melihat bersama. Hidup adalah Kristus. Pernyataan hidup adalah Kristus, atau keputusan hidup adalah Kristus, menjadi alasan yang kuat untuk kita selalu dalam kondisi yang memuliakan Tuhan. Hidup adalah Kristus, menjadi alasan yang mendasar untuk Rasul Paulus tetap dalam kondisi yang memuliakan Tuhan. Di dalam pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Perhatikan kata karena. Kata karena adalah alasan, ya. Sebab. Karena. Jadi menjadi alasannya dia berbuat karena
bagi dia hidup adalah Kristus. Apa saja yang dia sebutkan ya, karena alasan ini. Apa saja yang disebutkan karena alasan ini. Kita melihat di dalam ayat yang mulai tadi, ayat 18 yang kita baca dalam bagian awal tadi. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Khususnya dalam ayat 18 bagian B. Setelah dia menyebutkan beberapa sikap, ya, beberapa sikap pelayan, kalau sebenarnya bisa dilihat mulai dari ayat yang ke-12. Sesudah dia menyebutkan beberapa sikap pelayan yang tidak tepat, Rasul Paulus katakan, aku akan tetap bersuka cita. Aku akan tetap bersuka cita. Sesudah dia menyebutkan adanya sikap-sikap yang menjadi sandungan, adanya sikap-sikap yang mementingkan diri sendiri, adanya sikap-sikap yang tidak tulus, tidak jujur di dalam melayani, dalam memberitakan Injil. Lalu dia katakan, tetapi tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Kita melihat, dia menyatakan aku akan bersuka cita dan akan tetap bersuka cita. Ini jelas merupakan satu keputusan, satu ketetapan hati untuk menjaga hatinya, untuk tidak tersandung dengan sikap yang ada di sekitarnya. Jika dia hidup, berarti dia katakan dia harus bekerja, memberi buah. Sekalipun di sekitarnya begitu banyak hal yang mendukakan, dia katakan aku akan tetap bersuka cita. Tentu inilah yang dimaksud sukacita di dalam Tuhan. Sukacita yang tidak diganggu, yang tidak terganggu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berketetapan menjaga hatinya, tidak mau tersandung dengan sikap-sikap yang ada di sekitarnya, dan tetap pada tujuan hidupnya, yaitu memuliakan Tuhan senantiasa. Dengan menjaga hati, orang akan tetap memiliki hati yang memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bersama Rasul Paulus berketetapan menjaga hatinya agar dia tidak tersandung. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-19, dia arahkan hatinya, dia saksikan bagaimana dia hanya memikirkan doa-doa yang dinaikkan oleh jemaat. Bagaimana dia mengarahkan hatinya untuk menantikan pertolongan Roh Yesus Kristus, dikatakan. Sungguh satu ketetapan, satu keputusan yang sangat positif. Hati yang sangat baik. Hati yang terpelihara. Ingat setiap saat, untuk hidup adalah Kristus. Setiap saat dia jaga keputusannya. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu hal seperti ini bukan hal yang mudah. Bagaimana pernyataan hidup adalah Kristus menjadi alasan yang kuat untuk hidup kita selalu dalam kondisi
yang memuliakan Tuhan. Bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir, pernyataan hidup adalah Kristus, adalah disertai dengan kesiapan juga mati bagi Kristus. Sebenarnya kalimat yang lengkapnya memang demikian disebutkan dalam ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia tidak mau terganggu karena dia punya alasan. Dia tidak mau terarah kepada yang lain karena dia punya dasar yang kuat untuk mengarahkan hidupnya, untuk menetapkan keputusannya hidup bagi Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pernyataan hidup bagi Kristus, Rasul Paulus juga katakan mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Kalau kita melihat dari pernyataan ini, kita belajar, sungguh belajar, bahwa Paulus memahami jika karena Injil dia harus mati, maka itu adalah keuntungan. Tetapi kalau dia harus masih hidup, maka dia katakan itu adalah untuk Tuhan. Sehingga kita melihat dia memahami sekali bahwa kalau dia masih hidup, berarti hidup untuk Kristus, hidup untuk jiwa-jiwa, hidup untuk Injil, hidup untuk berkenankan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dengan demikian dia memahami bahwa seorang bila diizinkan masih hidup adalah kesempatan untuk hidup bagi Tuhan. Kesempatan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan untuk siap menderita bagi Tuhan. Bahkan siap kalau toh harus mati bagi karena Injil Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita juga belajar pada hari ini sebagaimana pernyataan Rasul Paulus. Hendaknya kita juga punya keputusan yang kuat, yang akan memelihara kehidupan kita. Pernyataan Rasul Paulus, hidup adalah Kristus, merupakan keputusannya secara pribadi. Sehingga dengan ketetapan hati, dia dapat menjaga sikap hatinya untuk terus dalam kondisi yang memuliakan Tuhan. Hidup adalah Kristus menjadi alasan yang kuat untuk dia selalu hidup memuliakan Tuhan. Dan hidup adalah Kristus juga disertai dengan pernyataan mati adalah keuntungan, atau dia siap juga mati bagi Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita belajar dari pernyataan yang kuat ini, dan bagaimana keputusan kita juga sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Yang pasti, kalau Tuhan memberikan kita masih hidup sampai pada hari ini, adalah kesempatan untuk kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini lagi Tuhan sudah mengajari kami belajar dari kehidupan hamba-Mu, pernyataan kesaksian dari hamba-Mu Rasul Paulus, yang kami tahu mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, bahkan mengalami
pertobatan dan perubahan hidup yang sedemikian kuat. Dan kami berdoa sebagai orang-orang tebusan Tuhan, biarlah kami juga belajar. Tidak ada hal yang mustahil di dalam Tuhan untuk kami mengalami perubahan demi perubahan. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan juga untuk kami terus dikuatkan, dipelihara di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, permuliakan terus nama-Mu dalam hidup kami. Nyatakan terus kemuliaan-Mu, nyatakan terus juga kuasa-Mu di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita lewat persembahan, dan kita iringi pujian. Sekaligus pujian ini akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Biarlah hari-hari hidup kita, apapun persoalan hidup kita, sekalipun musim terus berlalu, tapi kasih setia Tuhan tetap abadi. Mari kita katakan, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku
selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa karena kita tahu bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita satukan hati kita, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, bahkan firman-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga membuat kami semakin mengenal Engkau, memahami siapa Tuhan bagi hidup kami. Berkati semua kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan melalui YPP yang ada di Filipina oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Kencanawati. Kami doakan Tuhan berkati hamba-Mu dalam pelayanan untuk mencapai suku Bajau, baik untuk penginjilan yang dilakukan di antara orang-orang tua, anak-anak muda, ataupun anak-anak kecil, di mana mereka dapat diajar untuk mengenal Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kebutuhan pelayanan hamba-Mu setiap bulan, supaya Allah sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupinya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan bagi hamba-Mu. Kami doakan untuk Provinsi Banten saat ini, supaya Tuhan juga tolong di mana pemerintah daerah di wilayah ini dan semua masyarakat dan beberapa suku terabaikan yang ada di wilayah daerah Banten. Kami doakan untuk penginjilan di antara suku ini. Juga untuk gereja Tuhan yang sedang bertumbuh di wilayah Provinsi Banten, supaya Tuhan berkati sehingga jumlah orang percaya kiranya semakin bertambah oleh karena Tuhan sendiri yang mencapai mereka, membawa mereka untuk mengenal Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami doakan untuk saat ini bagi bangsa kami, negara kami, dalam menghadapi COVID yang semakin meningkat jumlah yang terpapar dalam gelombang yang sekarang ini. Tuhan tolong untuk pemerintah supaya diberikan kemampuan untuk dapat menanggulangi berbagai penyebaran COVID yang juga merupakan varian baru saat ini. Kami doakan supaya Tuhan menolong tenaga medis yang ada di garda depan untuk memberikan pertolongan perawatan bagi mereka. Kami doakan supaya Tuhan juga tolong. Dan lebih daripada itu untuk masyarakat, supaya diberikan kedisiplinan, karena penyebaran COVID semakin merajalela karena ketidakdisiplinan dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu kami mohon supaya masyarakat boleh disiplin supaya dapat mengurangi akan penyebaran COVID ini. Dampak daripada semuanya ini baik dengan usaha vaksinasi dari pemerintah ataupun juga rencana usaha untuk produksi vaksin Indonesia sendiri, supaya Tuhan juga tolong sehingga semuanya bisa dapat mempercepat untuk tersedianya kebutuhan vaksin bagi masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa untuk dampak daripada semua masalah dengan ekonomi, lapangan pekerjaan. Kami doakan supaya bagi mereka yang mengalami kesulitan oleh karena akibat daripada COVID ini, Tuhan juga berkati. Juga keluarga-keluarga Kristen, orang-orang percaya, kami doakan mereka, tentu juga berdoa siang malam
untuk situasi ini, supaya Tuhan tolong. Untuk YPP di Batu dan semua pergumulan yang dihadapi, kami doakan supaya Tuhan berkati. Pelayanan kami di GMKIH, baik untuk kebutuhan pelayanan tiap bulan, kami doakan supaya Tuhan sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupinya. Kami juga doakan untuk program pelayanan, baik melalui YouTube ataupun melalui live, melalui tatap muka. Kami doakan Tuhan berkati supaya semua pelayanan dapat kami lakukan dengan baik. Untuk pemerintah Hong Kong, untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong, kami doakan supaya Tuhan memberkati, sehingga situasi ini menjadi kesempatan untuk orang mencari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami doakan juga untuk umat Tuhan, gereja Tuhan di Indonesia, yang juga berdoa untuk perkembangan keamanan negara kami. Kami doakan supaya Tuhan juga menolong keluarga-keluarga yang kami tinggalkan di Indonesia, baik yang ada di Jawa, yang ada di Sulawesi, di Nusa Tenggara Timur, di Kalimantan, di Sumatera, di Papua. Kami doakan hari ini Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk jemaat kami yang ada di Hong Kong dan di Macau. Kami doakan supaya Tuhan berkati pelayanan yang kami lakukan, walaupun sangat terbatas oleh karena masalah waktu. Tapi kami berdoa supaya Tuhan juga menolong, sehingga pelayanan tetap dapat dilakukan dan jemaat-jemaat dapat ditolong, diberikan siraman-siraman rohani. Kami doakan juga untuk jemaat orang tua yang tidak bisa hadir oleh karena masih tersebarnya COVID ini, supaya Tuhan juga memberkati mereka. Kami doakan juga untuk kedamaian dunia, keamanan dunia saat ini. Badan-badan dunia yang bertanggung jawab untuk mengamankan situasi dunia, kami doakan Tuhan berkati. Negara-negara dalam kekacauan, baik untuk Myanmar dan juga COVID di beberapa negara yang masih tinggi, baik untuk di Asia ataupun termasuk di India, di Eropa ataupun di Afrika. Kami doakan supaya Tuhan tolong, sehingga tiap-tiap negara dapat melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya untuk demi kebaikan dan kesehatan masyarakatnya. Terima kasih. Kami juga doakan untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau berkati bangsa ini sehingga Tuhan tetap menolong, di mana dalam setiap tantangan yang dihadapi, Tuhan yang berjalan di depan untuk bangsa ini. Sebagaimana janji firman Tuhan, Tuhan sebagai penjaga Israel, penjaga umatmu. Gereja Tuhan di seluruh dunia kami juga doakan supaya Tuhan berkati. Terima kasih. Kami doakan juga untuk persembahan yang hari ini kami berikan kepada Tuhan. Engkau berkati semua persembahan ini supaya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Berkati juga untuk jemaat yang berulang tahun, Tuhan memberkati mereka dengan sukacita Tuhan berikan dalam usia yang Tuhan tambahkan 1 tahun bagi mereka pada minggu ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa-Lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita hari ini. Oleh karena itu marilah kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Jemaat Tuhan, akhirnya atas nama GMKIH, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati dan kita akan ketemu pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.